Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk hari ini, kita masih akan belajar tentang ulasan buku sastra. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah menuliskan identitas buku dan ringkasan isi buku. Untuk hari ini, kita akan belajar ke bagian ulasan buku selanjutnya, yaitu manfaat buku, kelebihan atau kekurangan buku, dan komentar tentang buku. Yang pertama akan kita bahas tentang menuliskan manfaat buku. Manfaat buku berarti yang kita peroleh setelah kita membaca buku. Contohnya, buku cerita rakyat ini sangat bermanfaat bagi anak-anak karena menambah wawasan mengenai cerita rakyat di Nusantara. Contoh lainnya, dalam buku ini menyampaikan pesan moral, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Hal ini menjadi pelajaran baik untuk pembaca. Jadi, inti dari manfaat buku ini, hal apa saja yang bisa diambil dari buku yang sudah kita baca tersebut. Selanjutnya, menuliskan kelebihan atau kekurangan buku. Kelebihan itu berarti hal-hal yang baik dari buku itu. Kemudian kalau kekurangan berarti sesuatu yang kurang baik. Ya, contohnya seperti ini. Kelebihan buku. Dalam buku ini, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Selain itu, banyak gambar ilustrasi yang membuat buku semakin menarik. Dan masih banyak lagi ya, yang intinya yang isinya itu bagus atau kelebihan dari buku. Selanjutnya, contoh kekurangan buku. Dalam buku ini ada beberapa kata yang sulit dimengerti. Contohnya kelaliman dan penyamun. Selain itu, jalan ceritanya juga tidak runtut. Nah, ini ya contoh kekurangan buku. Jadi, hal-hal apa saja yang anak-anak rasa kurang sesuai atau kurang bagus dalam buku itu. Untuk kelebihan atau kekurangan, dalam buku itu tidak harus memuat kedua-duanya. Jika dirasa buku itu tidak ada kekurangan, maka anak-anak tidak perlu menuliskan kekurangannya. Bagian yang terakhir, menuliskan komentar tentang buku. Contohnya, berdasarkan jalan cerita dan isi bukunya, buku ini cocok untuk anak-anak. Dalam buku ini terdapat pesan moral yang mudah diterima anak-anak. Namun, untuk kata yang digunakan, penulis harus menggunakan kata yang mudah dipahami anak. Anak-anak, demikian ya penjelasan tentang bagian-bagian dari resensi. Jadi, sekarang kita sudah bisa membuat dari menuliskan data sampai menuliskan komentar tentang buku. Tugas anak-anak hari ini yaitu menuliskan manfaat buku, kekurangan atau kelebihan buku, dan komentar tentang buku.
yang sudah anak-anak baca kemarin. Untuk hari ini, materinya sampai di sini dulu. Silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan ustazah. Marilah pertemuan hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.